Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pak Rensus J. Simanjuntak pada mata pelajaran prakarya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Iya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa sajakah jenis kerajinan bahan lunak. Nah, saya mau bertanya dulu kepada anak-anak sekalian, berapa dan apa sajakah jenis kerajinan bahan lunak yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah menjawab. Jadi kerajinan bahan lunak yang kita bahas pada pelajaran sebelumnya ada dua jenis. Yang pertama, kerajinan bahan lunak alam. Yang kedua, kerajinan bahan lunak buatan. Nah, berikut adalah contoh bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Untuk bahan lunak alam contohnya tanah liat, kulit, getah nyatu, dan floor clay. Untuk bahan lunak buatan contohnya polymer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari bahan lunak tersebut? Yang pertama kita bahas dulu untuk bahan lunak alam. A. Tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, yaitu warna coklat muda, coklat tua, coklat keabu-abuan, dan coklat keputihan. Nah, tanah liat memiliki daya bakar 900 derajat Celcius hingga 1300 derajat Celcius. Nah, kenapa dilakukan pembakaran? Karena tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Nah, biasanya jika dibakar kerajinan ini disebut sebagai keramik. Nah, agar kerajinan dari tanah liat mudah dibentuk, maka tanah liat ini biasanya dicampur dengan air. Nah, pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau diberi warna cat langsung. B. Kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Jadi kalau tidak ada bau satenya itu adalah kulit sintetis ya. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. C. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu. Nah, getah nyatu ini berwarna putih ya. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Jadi getah nyatu ini berasal dari Pulau Kalimantan. D. Floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Nah, itu dia untuk bahan lunak alam. Yang berikutnya, yang kedua bahan lunak buatan. A. Polymer clay dan plastisin. Polymer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa. Memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polymer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. B. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor.
Campuran fiberglass adalah katalis. Nah, katalis ini yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. C. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau dicor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Kemudian di gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Ya, yang terakhir sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat ya. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dibentuk seperti floor clay. Jadi bisa diparut menjadi seperti floor clay atau seperti tepung dan bisa dicairkan kembali dan dilakukan pengocoran terhadap pada cetakannya ya. Atau diukir langsung juga boleh. Nah, sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Jadi waktu saat sabun itu dicairkan, disitulah dibuat warnanya. Nah, demikianlah paparan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kamu. Tetap semangat dan rajinlah belajar. Terima kasih.